Rabu jam 6 pagi teman-teman, dan ini kena stop loss karena ada news high impact semalam teman-teman. Jadi USD ada 2 kali news dan ini menandakan pelemahan USD. Inilah salah satu kelemahan trading saya teman-teman, yakni saya hanya menggunakan analisa teknikal tanpa analisa fundamental. Jadi seringnya kalau kena stop loss itu biasanya kalau ada news. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama Broker XM, dan di Broker XM ini ada program tambahan, yakni program afiliasi atau menjadi afiliator Broker XM. Nah, teman-teman nanti bisa mendapatkan komisi hingga $25 per lot, dan sekarang juga sedang ada liga afiliasi teman-teman. Jadi intinya banyak-banyakan undang teman aja, dalam periode tertentu nanti akan mendapatkan hadiahnya seperti itu. Nah, biar simple, biar jelas, teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi. Di sini penjelasannya lengkap. Intinya adalah program undang teman nanti dapat komisi, sekaligus ada program liga afiliasinya juga selama periode masih berlangsung ya, seperti itu teman-teman. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau trading lagi ya, sambil sharing-sharing ke teman-teman. Dan ini adalah teknik trading forex terbaik andalan saya teman-teman. Saya kali ini masuk sell di Euro USD. Kenapa? Oke, pertimbangannya masih sama, yakni menggunakan strategi price action ya. Di dalamnya ada beberapa hal ini. Kalau teman-teman yang masih pemula banget, yang mau belajar tentang analisa teknikal, kalian pelajari saja 3 hal ini. Kalau 3 hal ini teman-teman bisa mateng, nanti teman-teman bisa trading analisa teknikal, yakni market struktur atau trend line, supply demand support resisten, dan candlestick. Nah, masalah konfirmasi candlestick tuh sudah pernah saya bahas ya, jenisnya apa saja itu di video-video yang lama sudah pernah saya bahas. Nanti teman-teman cari saja konfirmasi candlestick kayak gitu. Nah, diimbangi dengan money management. Karena teknik apapun yang teman-teman pakai kalau tanpa yang keempat ini ya percuma gitu ya, teman-teman ya. Oke, di sini kenapa saya sell? Karena ini teman-teman. Pertama, dari segi tren. Trennya berpeluang berubah, teman-teman. Oke, ya, berubahnya dari mana? Dari sini. Ini teman-teman ya. Ini kan resisten, sejajar nih, masih oke nih. Nah, kok ini terbentuk resisten baru kok di sini gitu. Jadi ini ada perubahan tren di sini. Yang pertama ya, kalau dia langsung naik ya, resistennya agak naik di sini berarti masih bullish. Nah, ini yang pertimbangan pertama itu teman-teman. Dia terbentuk resistennya sudah nggak sama dengan tren yang lama. Artinya ada perubahan tren. Yang kedua teman-teman, ini dia gagal break resisten. Ini yang paling simpelnya begini. Ini kan naik kan. Set, bentuklah resisten. Ini teknik trading yang paling simpel, tapi syaratnya harus pakai time frame gede, H4 di 1. Itu syarat dari saya pribadi, untuk saya pribadi ya, bukan nyuruh kalian. Ini ya, ini resisten. Dia kepentok resisten gitu. Ini teknik trading yang paling dasar banget teman-teman, beneran. Resisten, kepentok resisten. Di sini ada signal sell dari sini sebenarnya, signal sell-nya. Pin sebelahnya buka turun. Ini dari sini nih signal sell. Tapi sebelahnya masih turun-turun lagi gitu. Jadi masih hidup. Targetnya kan daerah sini teman-teman saya ya. Asalnya daerah sini. Jadi masih dapat lah itu teman-teman. Ini teknik trading benar-benar yang paling basic. Paling basic. Syaratnya sekali lagi H4 di 1 time frame-nya. Ya. H4 ya. Coba lihat ya. Ini bentuk resisten. Dia retest resisten gagal gitu. Kalau dia break ke atas kan bisa jadi ya nanti dia akan nyusul tren yang ini, bisa jadi gitu ya. Cuman kok dia gagal gitu di sini. Makanya dia ada peluang terbentuk double top di sini. Minimal sampai sini. Oke. Nah, ini sekali lagi teman-teman, saya biasa pakai teknik trading yang paling dasar ini di time frame yang agak gede. H4 di 1 ya. Saya ulangin berulang-ulang karena memang kalau ini dipakai di time frame kecil kayak M5, nanti jadi mainan market, jadi bulan-bulanan market nggak jelas gitu. Nah, apalagi ini M5 nih, waduh ini kelihatannya buy nih, udah rendah banget nih ya kan. Padahal kalau di H4 ini sinyal sell banget teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang pertama tadi perubahan tren, resistennya berubah, nggak lagi sejajar. Yang kedua dia pola ini,
support resisten dan candlestick-nya mendukung untuk seller. Ya, dia gagal untuk break resisten. Lalu di sini ada signal sell hidup ya, pola candlestick-nya. Yang ketiga, setelah ini ya, dari candlestick-nya ini bearish banget. Ini ada pin sebelahnya buka turun lagi. Ini bearish teman-teman, siap-siap terjun biasanya. Yang terakhir teman-teman, kalau saya mau sell D1-nya harus merah, nggak boleh hijau. Wajib teman-teman. Kalau apa itu namanya ambil sell pas D1-nya masih hijau, berarti saya ngelawan tren hari ini. Kalau saya melakukan analisa biasanya H4-nya bla 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 udah ketemu tuh sell atau buy. Saya cek terakhir D1. Nah, misalkan D1-nya masih nangkring di atas hijau, tunggu sampai dia benar-benar merah baru sell. Kenapa teman-teman? Ini sebagai tambahan tapi juga seperti penentu. Kalau saya sell pada saat D1-nya masih hijau, artinya saya ngelawan tren bullish hari ini. Kalau saya buy, kondisi kayak gini nih, merah kayak gini kayak saya buy, berarti saya melawan tren bearish hari ini. Candlestick D1 tuh penting teman-teman untuk mengetahui hari ini tuh sebenarnya sedang bullish atau bearish. Tapi ya untuk menguatkan entry-nya, saya harus pakai H4 juga untuk melihat pola yang lebih jelas kayak gitu. Yang terakhir teman-teman ya di sini ya. Ini tadi udah tak bahas ya trennya, support resistance-nya ketemu, supply demand-nya enggak ini ya, di support resistance aja, salah satu aja nggak apa-apa. Candlestick-nya juga udah kebentuk. Nah, yang terakhir money management tinggal tak batasin aja. SL aja teman-teman, SL-nya waduh ini jauh juga ya. SL-nya coba dihapus dulu ya. Saya nggak usah dihapus. Di sini aja. Oke. 8085 tak kasih di situ. Itu SL-nya memang agak mepet. Tapi nggak apa-apa. 8085. Oke, asalnya di situ teman-teman. Kalau nanti dia ngebreak ke atas ya udahlah, anggap aja ini pola yang saya bahas tadi udah enggak ini. Karena kalau dia ngetes sekali lagi biasanya memang kebongkar sih untuk resistance yang ini. Oke teman-teman, seperti itu untuk target daerah sini minimal 2 kali SLA. Apakah semudah itu ya? Biasanya sih iya, Kak. Tapi syaratnya sekali lagi pakai time frame gede gitu. Kalau pakai time frame kecil nggak semudah ini teman-teman. Kelihatannya mau turun, time frame kecil itu bisa jadi di time frame gedenya signal buy gitu. Oke ya teman-teman, tak skip dulu. Ini adalah hari Selasa jam 10 pagi, untuk tanggalnya apain aja. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Rabu jam 6 pagi teman-teman, dan ini kena stop loss karena ada news high impact semalam teman-teman. Jadi USD ada 2 kali news dan ini menandakan pelemahan USD. Inilah salah satu kelemahan trading saya teman-teman, yakni saya hanya menggunakan analisa teknikal tanpa analisa fundamental. Jadi seringnya kalau kena stop loss itu biasanya kalau ada news, sering banget, dan contohnya adalah kali ini teman-teman. Ini saya contohin ya, ini rugi sekitar $47 teman-teman ya. Ini rugi $47. Oke. Ruginya saya, SL-nya saya itu biasanya memang ketabrak news. Karena kalau teknikal itu kalau normal-normal aja biasanya valid teman-teman. Biasanya valid ya, asalkan pakai time frame yang gede, H4, D1 kayak gitu tuh udah valid-validnya time frame. Mau pakai teknik-teknik yang dasar ataupun simple ya itu masuk biasanya teman-teman ya, seperti di video-video sebelumnya. Ini sebenarnya kemarin sudah sempat turun teman-teman. Kemarin kan saya sell tuh ada di sini ya, sorry. Ada di sini kemarin ya, ada pin sebelahnya buka turun kan. Nah, kemarin tuh saya mulai dari sini nih. Ya udah turun sebenarnya, udah mulai turun. Nah, itu malamnya itu saya nggak tahu karena saya tinggal. Malamnya itu ini teman-teman 7.30 ini ada USD PPI. Ini datanya USD-nya melemah intinya. Kan prediksinya apa itu namanya? Prediksi dan lain-lain itu lebih ini ya teman-teman. Intinya tuh pelemahan di USD-nya kayak gitulah. Saya nggak mau telusurin lebih dalam. Intinya pelemahan di USD-nya karena news itu. Jadi teman-teman dia euronya yang menguat.
ya euronya yang menguat. Akhirnya muncratlah ke atas euronya. Ngajar SL-nya ada di sini kemarin. Ya, ini kalau kondisinya sekarang ya teman-teman, ini bisa jadi signal sell lagi kalau dia masuk lagi ke dalam. Kalau dia masuk lagi ke dalam ya, itu bisa jadi sell lagi. Ini ya, masuk sini aja ya, nggak usah. Ini kalau dia masuk lagi ke dalam sini, dia masuk sell lagi. Ya, karena masih zonanya yang lawas ini, teman-teman. Sebenarnya abnormalnya karena ada news itu ya, teman-teman. Abnormalnya karena ada news itu jam 7 malam. Ini pagi, teman-teman. Saya pas lihat, aduh, dua entry saya kena SL gitu. Tapi pembahasannya ini aja ya, teman-teman. Ya seperti itulah trading. Kadang-kadang kelemahannya itu. Jadi pelajaran pentingnya kalau memang teman-teman tipe orang yang disiplin banget soal news ya bisa dicek lah tiap hari. Kalau saya sih kadang males buat ngecek news karena kadang-kadang pakai news tuh nggak akurat, lebih akurat teknikalnya. Dan kalaupun kena SL biasanya memang karena news aja teman-teman. Selama nggak ada news ataupun newsnya nggak bertentangan sih aman-aman aja sih. Oke teman-teman, di bulan Mei ini teman-teman ya, saya beberapa trading itu ada sekitar 6 kali kelihatannya. Ini yang SL 2 entry teman-teman. Oke, di bulan April nggak pernah kena SL karena memang tradingnya dikit. Di bulan Maret juga nggak pernah kena stop loss, tradingnya dikit. Nah, di bulan Februari, Januari kayaknya kena deh. Yang agak banyak itu di bulan Januari. Oke teman-teman ya, tak skip dulu video ini sampai dengan sekarang. Intinya teknik itu masih bisa kepakai kok. Kemarin aja juga turun kan, dari sini turun ya. Cuman karena ada news ya udah berubah aja arahnya kayak gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.